Pernahkah kalian merasa geram, sangat geram, sampai ubun-ubun karena melihat seseorang menyalahgunakan kekuasaan? Apalagi jika orang itu adalah pemimpin lingkungan terdekat kalian, sosok yang seharusnya menjadi panutan dan pelayan masyarakat. Rasanya ingin teriakan. Nah, hari ini aku mau cerita tentang pengalaman pahit sebuah komunitas kecil yang harus berhadapan dengan badai kesombongan dan ego seorang pemimpin yang seharusnya mengayomi. Siapkan tisu, karena kisah ini mungkin akan menguras emosi dan membuat kalian merenung tentang arti sebenarnya sebuah kepemimpinan. Ini bukan sekedar cerita, tapi cerminan realita yang mungkin juga terjadi di sekitar kita. Halo teman-teman semua, semoga hari kalian cerah selalu ya. Kali ini aku mau ajak kalian menyelami sebuah kisah yang nyata adanya tentang Pak Budi, seorang ketua RT di sebuah perumahan yang cukup asri, namun menyimpan drama di baliknya. Awalnya, Pak Budi ini sosok yang karismatik dan punya visi. Warga sempat menaruh harapan besar padanya saat pertama kali terpilih. Namun, seiring berjalannya waktu, jabatan itu entah bagaimana justru mengubahnya. Aura kesombongan mulai kentara, seolah-olah kursi ketua RT adalah tahta pribadi yang tak tergoyahkan. Setiap perkataannya harus jadi titah, setiap keputusannya mutlak tanpa ada ruang untuk diskusi atau bahkan sekedar mendengarkan aspirasi dari warganya yang beragam. Kalian bisa bayangkan bagaimana rasanya punya pemimpin yang setiap kali rapat bukannya membuka sesi tanya jawab, malah lebih sering memberi ceramah panjang lebar tentang kehebatannya sendiri. Seringkali ide-ide brilian dari warga yang disampaikan dengan sopan santun langsung dipatahkan begitu saja, dianggap tidak relevan atau bahkan dituding tidak memahami visi besar Pak Budi. Pernah ada kejadian saat rapat persiapan acara 17 Agustus, seorang ibu-ibu mengusulkan lomba kreatif untuk anak-anak, tapi dengan entengnya Pak Budi bilang, "Sudah Bu, itu tidak penting, kita fokus saja pada lomba panjat pinang yang sudah terbukti meriah setiap tahunnya." Terkesan meremehkan dan menutup pintu inovasi yang sangat dibutuhkan. Sikap arogan ini perlahan tapi pasti mulai menciptakan jarak yang menganga antara Pak Budi dan warganya. Obrolan hangat di pos ronda berubah jadi bisik-bisik kekesalan. Pertemuan warga yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi justru terasa seperti sidang pengadilan di mana Pak Budi selalu menjadi hakim tunggal. Banyak warga merasa suaranya tidak didengar, aspirasinya diabaikan, dan partisipasinya dianggap remeh. Lingkungan yang tadinya harmonis, kini dipenuhi dengan atmosfer ketidaknyamanan dan keengganan untuk berinteraksi dengan sang ketua RT. Mereka merasa tidak ada gunanya lagi menyampaikan keluhan atau usulan, karena ujung-ujungnya akan mental di tembok kesombongan yang tebal. Puncaknya, ada insiden terkait pembangunan pos keamanan baru. Pak Budi memutuskan sendiri desain dan lokasi, padahal beberapa warga sudah mengusulkan alternatif yang lebih strategis dan efisien. Tapi dengan gayanya yang khas, ia menolak semua masukan dengan dalih, "Sudah saya pikirkan matang-matang, kalian tidak perlu khawatir, ini yang terbaik." Dana pembangunan yang terkumpul dari swadaya warga pun, penggunaannya terasa sangat minim transparansi. Setiap kali ada yang bertanya detail rincian pengeluaran, ia selalu menjawab dengan nada tinggi, seolah-olah pertanyaan itu adalah tuduhan serius terhadap integritasnya. "Memangnya kalian tidak percaya sama saya? Urusan keuangan biar saya saja yang urus." Begitu kira-kira nada bicaranya. Ketidaktransparanan ini semakin memicu kegeraman. Dana yang seharusnya untuk kepentingan bersama justru seolah menjadi dana pribadi yang pengelolaannya hanya diketahui oleh satu orang. Warga mulai merasakan bahwa Pak Budi bukan lagi seorang pelayan, melainkan seorang raja kecil di wilayahnya. Kekecewaan memuncak ketika pos keamanan itu selesai dibangun, namun ternyata banyak kekurangan di sana-sini, dari segi kualitas material hingga fungsinya yang tidak optimal. Warga yang sebelumnya diam mulai berani menyuarakan protes mereka, meski masih dalam lingkup kecil dan terbatas, karena takut akan respons Pak Budi yang seringkali meledak-ledak dan mempermalukan mereka di depan umum. Ada beberapa perwakilan warga yang memberanikan diri menemui Pak Budi secara langsung, mencoba menyampaikan keluhan dengan cara yang paling halus dan hormat. Mereka berharap Pak Budi mau membuka hati, mendengarkan, namun hasilnya nihil. Bukannya mendapat solusi atau setidaknya empati, mereka justru disemprot habis-habisan, dituduh provokator atau dianggap tidak loyal. Bahkan salah satu warga senior yang sangat dihormati pun, Pak Slamet, pernah mencoba menasihati dengan bijak, mengingatkan pentingnya musyawarah mufakat. Tapi Pak Budi hanya tersenyum sinis, lalu berkata, "Pak Slamet, zaman sekarang itu butuh pemimpin yang tegas, bukan yang banyak bicara dan terlalu mendengarkan." Jawaban Pak Budi itu bukan hanya melukai hati Pak Slamet, tapi juga mencederai semangat warga lainnya. Rasa hormat yang awalnya masih tersisa, kini terkikis habis. Lingkungan yang tadinya aktif dalam berbagai kegiatan mendadak lesu. Gotong royong jarang lagi terlihat.
Kegiatan ibu-ibu majelis taklim pun terasa hambar karena absennya dukungan dari pihak RT. Semuanya seperti kehilangan gairah, hanya karena satu sosok yang merasa dirinya paling benar dan paling berkuasa. Kalian bisa bayangkan bagaimana rasanya hidup dalam lingkungan yang tadinya erat kekeluargaan, kini terasa dingin dan penuh jarak, hanya karena ulah seorang pemimpin yang arogan dan tak peduli. Puncaknya terjadi ketika ada program bantuan sosial dari pemerintah kota untuk warga yang kurang mampu. Pak Budi secara sepihak membuat daftar penerima tanpa melibatkan pengurus lain atau musyawarah dengan warga. Parahnya, nama-nama yang muncul di daftar itu adalah kerabat dekatnya dan beberapa orang yang memang dekat dengannya, padahal ada banyak warga lain yang secara objektif lebih membutuhkan. Ketika hal ini terkuak, amarah warga sudah tidak bisa ditahan lagi. Rasa keadilan mereka terusik begitu dalam, melihat hak orang lain dirampas demi kepentingan pribadi dan segelintir kroni. Ini sudah bukan lagi soal kesombongan, tapi menyentuh ranah etika dan integritas yang sangat mendalam. Berita tentang penyalahgunaan bantuan sosial itu menyebar seperti api, membakar emosi setiap kepala keluarga di perumahan itu. Warga yang tadinya enggan bersuara, kini merasa harus bertindak. Mereka tidak bisa lagi membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi di depan mata mereka. Sebuah grup WhatsApp khusus yang tadinya hanya untuk koordinasi acara, berubah fungsi menjadi forum diskusi serius tentang bagaimana cara mengatasi masalah Pak Budi. Ketidakpuasan yang selama ini terpendam, kini menemukan wadah untuk berkoordinasi. Mereka menyadari bahwa diam hanya akan memperpanjang penderitaan, dan bahwa kekuatan sejati ada pada kebersamaan dan suara kolektif yang tak bisa diremehkan. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang dan penuh pertimbangan, warga sepakat untuk melayangkan petisi resmi kepada RW dan bahkan sampai ke kelurahan jika perlu. Petisi ini bukan sembarang petisi, teman-teman. Di dalamnya tercantum detail semua pelanggaran, bukti-bukti ketidaktransparan, dan kesaksian dari banyak warga tentang perlakuan Pak Budi yang arogan. Mereka ingin menunjukkan bahwa ini bukan sekedar keluhan pribadi, melainkan keresahan kolektif yang sudah mencapai ambang batas toleransi. Setiap tanda tangan yang dibubuhkan adalah simbol kekecewaan mendalam dan harapan akan perubahan yang lebih baik demi lingkungan yang lebih adil dan damai untuk semua. Ketika kabar petisi itu sampai ke telinga Pak Budi, reaksinya sudah bisa ditebak, marah besar. Ia menganggap ini adalah pemberontakan dan ancaman terhadap posisinya. Ia mencoba untuk meredam dengan mendatangi beberapa warga kunci, mengancam akan mempersulit urusan administrasi atau bahkan menyebar gosip tidak benar. Namun kali ini, ancamannya tidak mempan. Warga sudah bersatu, tekad mereka bulat. Mereka sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah kebenaran, bukan sekedar dendam pribadi. Solidaritas warga mengalahkan rasa takut yang selama ini membayangi. Mereka sudah terlalu lelah di bawah bayang-bayang kesombongan dan tirani yang tak berkesudahan dari pemimpinnya. Momen paling dramatis terjadi saat rapat mediasi yang difasilitasi oleh Ketua RW. Di depan banyak saksi, termasuk perwakilan dari kelurahan, Pak Budi tetap pada pendiriannya, bersikukuh bahwa ia tidak bersalah, dan justru wargalah yang tidak tahu terima kasih. Ia bahkan terang-terangan menuduh beberapa warga yang paling aktif sebagai dalang di balik semua ini. Aura kesombongannya masih terpancar kuat, seolah ia yakin tidak akan ada yang bisa menggoyahkan kekuasaannya. Namun kali ini, ada yang berbeda. Warga tidak lagi diam, satu persatu. Dengan suara bergetar tapi penuh keberanian, mereka menyampaikan kesaksian dan bukti-bukti yang memberatkan. Air muka Pak Budi mulai berubah, dari sombong menjadi tegang, lalu akhirnya memucat. Ketika bukti-bukti konkret tentang penyalahgunaan dana dan daftar penerima bansos yang janggal dipaparkan di hadapan semua orang, ia tak bisa lagi mengelak. Suasana menjadi hening, semua mata tertuju padanya. Di momen itu, semua kesombongan yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Ia terlihat seperti orang yang kehilangan arah, menyadari bahwa ia telah kehilangan kepercayaan, dan yang lebih parah, ia telah kehilangan kehormatan di mata warganya sendiri. Sebuah tamparan keras dari kenyataan pahit yang harus ia telan mentah-mentah, dan tak ada satupun yang bisa membantunya. Akhirnya, dengan berat hati dan setelah tekanan dari berbagai pihak, Pak Budi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan itu disambut dengan campuran lega dan rasa prihatin. Lega karena lingkungannya akan mendapatkan pemimpin yang lebih adil, namun prihatin melihat betapa jabatan bisa mengubah seseorang, membuatnya lupa akan esensi melayani. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua warga, bahwa kekuasaan jika tidak diimbangi dengan kerendahan hati dan integritas hanya akan membawa kehancuran. Dan bagi Pak Budi sendiri, ini adalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang untuk merenung dan mungkin berdamai dengan kesombongannya yang telah melukai banyak orang. Setelah kepergiannya, lingkungan itu perlahan bangkit.
Warga memilih pemimpin baru yang benar-benar berasal dari hati, sosok yang mendengarkan, merangkul, dan melayani. Tapi, luka akibat kesombongan Pak Budi akan selalu menjadi pengingat abadi. Sebuah pengingat bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi posisi kita, melainkan seberapa besar kita bisa menjadi jembatan bagi kebaikan, bukan tembok ego. Jangan sampai kekuasaan membuat kita lupa diri, teman-teman. Karena pada akhirnya, yang abadi bukanlah jabatan, melainkan nama baik dan jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Sebuah akhir yang pahit, namun membawa hikmah yang mendalam bagi seluruh warga dan kita semua. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Pernahkah kalian mengalami kisah serupa di lingkungan kalian? Yuk bagikan cerita dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian merasa cerita ini bermanfaat. Share ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang terinspirasi. Dan tentu saja, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu jaga integritas dan hati nurani ya. Dadah!